Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Anak-anakku semuanya kelas 9 SMP di Kabupaten Madiun. Perkenalkan, saya Suyanto SPDI selaku pemateri yang akan menyampaikan materi kita di pagi hari ini nanti, yaitu tentang iman kepada qada dan qadar. Sebelumnya marilah kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berdoa ini nanti kita semua anak-anakku diberkahi oleh Allah dan diberikan ilmu yang manfaat kepada kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk berikutnya saya akan menyampaikan materi kita tentang iman kepada qada dan qadar. Kita akan membahas tentang arti pentingnya iman kepada qada dan qadar. Ini adalah materi yang saya sampaikan untuk kelas 9 di tingkat SMP di Kabupaten Madiun. Dan ini diselenggarakan oleh MGMP PAI Kabupaten Madiun. Anak-anak yang akan pertama kita bahas adalah yaitu tentang standar kompetensi, yaitu tentang keimanan kepada qada dan qadar. Ini penting kita bahas karena ini nanti terkait dengan bagaimana materi di semester 2 ini nanti yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah menjelaskan tentang arti pentingnya qada dan qadar. Berikutnya adalah tanda-tanda iman kepada qada dan qadar. Berikutnya yang ketiga adalah menampilkan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Baik anak-anakku semuanya, yang pertama yaitu qada adalah secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, hukum, dan kehendak. Dan secara istilah qada diartikan adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya dan semesta alam ini. Itu penting kita ketahui. Berikutnya adalah apa itu qadar? Qadar adalah secara bahasa artinya ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat maha kuasa, yaitu tentang qadir atau segala ciptaannya, termasuk kita manusia dan alam semesta ini. Terus berikutnya adalah qada secara istilah itu apa? Adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya, manusia, alam semesta, hewan, dan seluruh yang ada di bumi ini dan seluruh alam jagat raya ini, dalam bentuk dan batasan-batasan tertentu, baik mengenai zatnya atau sifatnya. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 54 yang artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas aras, dia menutupkan malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat. Dan ciptaannya pula matahari, bulan, bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan, memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Qadar atau artinya adalah takdir. Kita mengartikan qadar, jamak lumrahnya adalah takdir. Itu adalah merupakan perwujudan realisasi dari qadanya Allah Subhanahu wa taala yang meliputi takdir baik dan takdir buruk. Berikutnya ciptaan Allah ada yang melalui sebab akibat, tetapi ciptaan Allah ada yang tidak tanpa sebab akibat. Dan takdir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah takdir mubram, yaitu takdir yang bisa dirubah. Yang berikutnya adalah takdir mu'alaq, yaitu takdir yang tidak bisa dirubah. Seperti kelahiran, kematian, jodoh itu tidak bisa dirubah, atau takdir mubram. Tetapi kepandaian, rezeki itu termasuk takdir mu'alaq yang bisa dirubah asal kita
mau berusaha. Berikut adalah tentang takdir mubram. Takdir mubram ialah qada dan qadar yang tidak dapat untuk dielakkan. Pasti akan terjadi pada diri manusia, telah ditetapkan oleh yang maha pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Contoh dari takdir mubram adalah satu, kelahiran. Kedua adalah kematian, bencana alam yang akhir-akhir ini banyak terjadi, dan juga kiamat. Itu tidak bisa dielakkan karena itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq yaitu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha, ikhtiar atau takdir yang bisa dirubah. Apa contoh dari takdir mu'alaq itu? Di antaranya adalah rezeki, jodoh, pekerjaan, dan prestasi. Itu bisa kita rubah asal kita mau berusaha, berikhtiar diiringi dengan doa. Fa insya Allah takdir ini akan bisa berubah. Berbeda dengan takdir mu'alaq. Jadi takdir mu'alaq adalah takdir yang tidak bisa dirubah karena itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan takdir mubram adalah takdir yang masih bisa kita rubah dengan usaha dan doa manusia. Berikutnya akan kita bahas tentang bagaimana tanda-tanda beriman kepada qada dan qadar. Antara lain, yang pertama adalah menyadari dan meyakini segala apa yang diperoleh dialami manusia, baik berupa nikmat atau musibah, pada hakikatnya merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda yang kedua adalah orang yang beriman kepada takdir Allah menyadari bahwa ia tidak akan mempengaruhi apa yang akan menimpa pada dirinya. Bencana atau nikmat akan diterima dengan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda yang ketiga adalah kewajiban manusia hanyalah ikhtiar. Kita diberi kewajiban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ikhtiar dan tawakal agar memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan terhindar dari bencana. Ini adalah salah satu ikhtiar kita. Dan berikutnya, tanda-tanda beriman kepada qada dan qadar yang keempat adalah menghindari tumbuhnya sikap fatalisme. Fatalisme adalah sikap atau ajaran yang mengharuskan berserah diri pada nasib dan tidak perlu ikhtiar. Ini harus kita hindari. Berikutnya adalah kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Adalah menumbuhkan kesadaran bahwa alam semesta dan segala isinya dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kepada takdir, dan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa segala yang ada dan terjadi di alam semesta ini, bahkan sehelai daun pun yang gugur, terjadi dalam koridor kehendak kekuasaan dan keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah menumbuhkan sikap dan perilaku terpuji serta menghilangkan sikap serta perilaku yang tercela. Itu adalah salah satu hikmah kita beriman kepada qada dan qadar. Dapat menghilangkan sikap fatalisme dalam diri atau sikap yang kita hanya menjaga pada nasib. Dalam tanda kutip, kita tidak berusaha, kita tidak berdoa. Itu yang harus kita hindari. Baik anak-anakku semuanya, kita di awal sudah membahas tentang pengertian qada dan qadar. Berikutnya adalah hikmah kita beriman kepada qada dan qadar. Dan di sesi akhir ini, Pak Yanto akan menyampaikan tentang tugas anak-anakku semuanya. Dan nanti dirangkum dan dibuat tugas harian anak-anakku semua. Tugasnya yang pertama adalah carilah 10 hikmah beriman kepada qada dan qadar selain yang di atas tadi.
Yang kedua adalah buatlah 2 contoh sikap orang yang beriman kepada Khodok dan Khodar. Demikianlah anak-anakku semuanya, materi tentang Khodok dan Qadar sudah saya sampaikan. Semoga harapan kita di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya. Dan dari Pak Yanto sudah saya sampaikan semuanya materi. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan kita bisa bertemu di video-video berikutnya. Dari saya cukup sekian dan saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.